Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita ini harus terus berbuat baik. Kebaikan dilakukan dalam situasi apapun. Sebab agama memerintahkan kita seperti itu. Berbuat baik jangan ketika sedang lapang, tetapi berbuat baik juga ketika sedang dalam keadaan sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Dalam surat Ali Imran itu disebutkan salah satu ciri orang bertakwa adalah ketika ia mau berinfak, mau berbuat baik. Berinfak itu kan manifestasi dari berbuat baik. Fis-sarra'i wad-dharra'i, dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau orang berbuat baik ketika dia lapang, orang berbuat baik ketika dia sedang senang, itu biasa. Tetapi yang sulit adalah tetap berbuat baik ketika dia sedang dalam kesempitan. Berikutnya, orang berbuat baik itu seperti orang menabung. Jadi kalau kita berbuat baik, apapun bentuknya, itu seperti sedang menabung. Apa yang kita tabung? Yang kita tabung adalah keberkahan. Yang kita tabung adalah ampunan. Yang kita tabung adalah kemuliaan. Bahkan yang kita tabung adalah pahala. Sekecil apapun kita ini berbuat baik, misalnya kita membantu orang yang kesulitan jalan, kita bantu, bukan sanak, bukan saudara, bantu aja. Itu ada catatannya, ada poinnya. Itu masuk ke tabungan. Tabungan amal soleh kita, tabungan pahala kita, tabungan kebaikan kita, tabungan kemuliaan kita, tabungan keberkahan kita, sekecil apapun. Orang haus, terus butuh minum, lalu kita kasih dia air minum, itu ada catatannya. Innallaha la yudhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Allah itu tidak akan menghilangkan pahala kebaikan dari laki-laki atau perempuan sekecil apapun. Kalau kita punya uang,
kita tabung di bank, di rekening. Kita tabung di koperasi. Apapun bentuknya, tabung. Semakin banyak kita menabung, berarti semakin banyak investasi. Semakin banyak kita berinvestasi, berarti semakin mudah kita apabila suatu saat memerlukan, kita punya cadangan. Sama dengan tabungan kebaikan. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, kita sedang menabung, sedang berinvestasi. Pada saatnya kita membutuhkan pertolongan, pada saatnya kita membutuhkan kebaikan orang, pada saatnya kita sedang dalam kesulitan, atau pada saatnya kita mendapat musibah, insya Allah tabungan-tabungan itulah diantaranya yang menjadi wasilah Allah menolong kita. Jelas? Cuma begini, saya kasih resep. Kita ini kalau berbuat baik, maka kita harus siap dengan 4 kondisi. Setidaknya harus menyiapkan diri menghadapi 4 situasi yang berbeda kalau kita berbuat baik. Saya akan berbuat baik pada orang lain, maka saya harus siap dengan 4 respon yang saya akan hadapi ketika saya berbuat baik pada orang. Lalu apa sikap kita? Pertama, bisa jadi, nih, camkan benten, tulis baik-baik. Bisa jadi ibu-ibu, kebaikan kita pada orang lain akan dibalas kebaikan yang lebih baik. Sering mengalami itu enggak? Berbuat baik pada orang lain dibalasnya lebih baik. Sering. Ibu masak gorengan, gorengannya dibagi ke tetangga. Tetangga kanan kirinya biar resen, biar sama-sama merasakan, biar sama-sama mencicipi. Dikasih tetangganya pakai piring kecil itu, lepek itu. Misalnya apa? Tempe. Oh, atau pisang goreng yang enak, lezat. Dikasih sampingnya. Tetangga kanan dikasih, ya biar resen semua karena nggak banyak, dikasih 2. Ininya 2. Sama tetangga sebelah, piringnya nanti dibalikinya. Tetangga sebelah besoknya, ya kan, masak goreng juga, tempe, enak, tempe mendoan itu. Piring yang tadi dikembalikan, tapi isinya 4. Berarti itu kita berbuat baik, dibalas lebih baik. Waduh, kemarin kita ngasih 2, dapatnya 4 nih. Semangat ibu-ibu ini, masak lagi dia. Agak banyak masaknya. Lalu dia berpikir, kemarin ngasih 2 dapatnya 4. Kalau gitu saya kasih 4 masing-masing tetangga kanan kiri. Kira-kira baliknya berapa? Baliknya 4 juga. Berarti bisa jadi yang nomor 2 nih,
kebaikan kita pada orang dibalas sama. Besoknya lagi goreng lagi. Hari pertama berapa ngasih? 2. Dapatnya berapa? 4. Hari kedua ngasih 4. Dapatnya berapa? 4. Semangat kan? Masih semangat? Ngasih lagi masih semangat? Besoknya lagi kasih lagi 4 lagi, goreng lagi, bagi-bagi ke tetangga, kasih lagi 4. Ternyata baliknya 2. Berarti kebaikan kita dibalas lebih rendah dari orang itu. Pertanyaannya, ini ibu-ibu aja pertanyaannya, masih semangat memberi enggak? Pertama 2, baliknya berapa? 4, semangat. Yang kedua 4, baliknya berapa? 4. Oke, masih semangat. Ini ngasih 4, baliknya 2. Bahkan tetangga sebelah kiri, baliknya piring kosong. Masih semangat gak? Masih? Hari kelima, goreng lagi. Setelah itu dibagi lagi. Begitu dibagi itu kemudian baliknya bukan piring kosong saja, bahkan baliknya piring kosong plus cacian. Emang dikira saya itu nggak mampu apa goreng sendiri? Tiap hari dikasih. Apa kamu itu dikira saya suka pisang apa? Wah gitu kan? Sering begitu nggak ibu-ibu? Berbuat baik pada orang, balasannya adalah pengkhianatan. Sering nggak? Orang sudah saya bantu, nggak terima kasih, malah. Wah. Kalau kita harus mengucapkan, ketika kebaikan kita dibalas lebih baik, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau kebaikan kita dibalas sama, masih alhamdulillah. Kalau kebaikan kita dibalas lebih buruk, masih alhamdulillah. Kalau kebaikan kita dibalas dengan pengkhianatan, sudah nggak bunyi alhamdulillah ini. Jadi apa ngucapnya kita? Kira-kira kalau kita berbuat baik pada 10 orang, 10 orang itu responnya 4 ini. Bukannya membalas dengan sama minimal, tapi malah membalas dengan cacian, membalas dengan kebencian dan lain sebagainya. Kira-kira kita masih semangat bantu orang lain lagi enggak? Nah ini persoalannya di sini. Sekarang kita lihat jawabannya. Saya kasih satu ayat ya. Surat Ar-Rahman ayat 60. Apa bunyinya? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada pahala kebaikan kecuali kebaikan pula. Tidak ada pahala kebaikan, saya ulangi nih, kecuali balasannya adalah kebaikan. Ini teorinya siapa? Teori kita atau teorinya Gusti Allah? Jadi menurut Allah,
pahala kebaikan itu berupa apa? Kebaikan. Percaya nggak dengan teori ini? Halo? Percaya nggak dengan teori ini? Tapi kenyataannya tadi balasan kebaikan adalah pengkhianatan. Balasan kebaikan adalah kebencian. Kenyataannya seperti itu. Tapi di sisi lain Allah berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Gimana ini? Saya kasih saya kasih ureannya. Ada beberapa kekeliruan cara pandang. Pertama, kita itu keliru kalau beranggapan bahwa ketika berbuat baik pada si A, seseorang, maka seseorang itulah yang harus membalas. Jadi kalau saya berbuat baik sama dia, maka seolah-olah di benak saya ini, kamu yang harus balas kebaikan saya. Maka kalau dia nggak balas, saya bersedih. Maka kalau dia nggak membalas kebaikan saya kecewa. Atau bisa jadi gara-gara dia balasannya terhadap kebaikan saya bentuknya pengkhianatan, akhirnya saya mengambil sikap, kalau gitu malas berbuat baik lagi. Tuh buktinya berbuat kebaikan saya kayak gitu. Paham? Ibu paham? Jadi kita ini keliru kalau menganggap bahwa ketika berbuat baik pada si A misalnya, si A itu yang harus membalas. Tidak sama sekali. Kebaikan kita akan dibalas oleh siapa? Oleh Allah. Melalui siapa? Gak usah dipikir. Ya, gak usah dipikir. Yang kedua, ketika kita berbuat baik dalam bentuk B misalnya, contohnya apa? Kemarin saya haus, sebenarnya ada orang kehausan, ya, terus saya kasih minum. Banyak itu orang-orang yang kehausan, siang-siang itu gerak jalan, saya kasih minum semuanya. Ini giliran saya haus, gak ada yang kasih minum. Sering begitu gak? Ibu sering punya perasaan begitu gak? Anak-anak sering punya perasaan gitu gak? Itu anak-anak orang saya urusin semua. Itu juga tak urusin. Itu tak urusin. Itu tak urusin. Giliran anak saya sendiri butuh pertolongan, gak ada yang ngurusin. Sering begitu gak? Kita keliru ketika kita beranggapan bahwa kebaikan dalam bentuk tertentu balasannya harus yang sama. Nanti kalau gitu dokter, Bu Ida itu pasiennya banyak. Orang sakit datang ditolong. Suatu ketika Bu Ida sendiri misalnya sakit, apa pasiennya suruh nolong? Kemarin kan sampean tak obati aku, saya aku gantian obati. Ya tidak. Ya. Sama juga misalnya
Kemarin kan kamu saya ajari, kemarin kan saya didik, sekarang gantian saya yang diajari. Ya enggak begitu. Kemarin kan anakmu saya tolong, sekarang gantian kamu tolong anak saya. Ya enggak begitu. Jadi kalau kita berbuat baik sama seseorang, ya udah berbuat baik saja. Dia mau berterima kasih atau tidak, dia mau membalas dengan balasan yang lebih baik atau tidak, nggak ada urusan. Yang jelas kita sudah berbuat kebaikan. Kebaikan itu akan tercatat, kebaikan itu tidak akan hilang, kebaikan itu menjadi tabungan kita. Dan hal jazaul ihsan illal ihsan, kebaikan itu akan dibalikkan lagi kepada kita melalui siapa? Biarkan saja Allah yang mengatur. Pasti Allah akan kirimkan orang untuk membantu kita. Saat kita menolong orang yang misalnya ada orang tua yang anaknya kita tolong, kita beri beasiswa, kita beri bantu sekolahnya, ya kan? Terus aja lakukan. Hal jazaul ihsan illal ihsan, balasan kebaikan adalah kebaikan pula. Mungkin baliknya ke kita bukan dalam bentuk anak kita ditolong, bisa jadi balasannya kepada kita dalam bentuk yang lain. Bentuknya bisa kesehatan, bentuknya bisa sakinah mawaddah warahmah, bentuknya bisa yang lain-lain. Jelas? Nanti kalau nggak begitu kita stres. Banyak orang stres karena kebaikannya sendiri. Jadi berbuat baik, tapi kok stres? Kenapa? Karena dia stres dengan kebaikannya. Merasa orang yang dibaiki itu nggak ada terima kasihnya, stres. Merasa bahwa selama ini kebaikannya kok nggak balik, stres. Padahal sudah dibalikkan oleh Allah, sudah dikembalikan oleh Allah, sudah dibalas oleh Allah dalam bentuk yang lain. Dia nggak ngerasa bahwa dia keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Dia nggak ngerasa bahwa anaknya mudah diatur, anaknya lunak hatinya, anaknya lembut, anaknya itu mungkin oleh Allah ikut. Balasan kebaikanmu itu tak bikin anakmu saya kasih ini. Bisa jadi. Atau bisa jadi kita sehat walafiat, segar bugar. Seperti ini sebetulnya ada kebaikan-kebaikan kita pada orang lain yang oleh Allah dikompensasi dalam bentuk balasan sehat walafiat, segar bugar. Jelas? Bapak, jelas? Yang ketiga, kita keliru kalau menganggap bahwa berbuat baik hari ini balasannya harus hari ini. Keliru. Bisa jadi kita berbuat baik hari ini oleh Allah disimpan sambil menguji keikhlasan kita, sambil menguji kesabaran kita, sambil menguji kesungguhan kita. Terus bisa jadi balasannya itu kepada anak cucu kita. Saya mendirikan pondok ini bisa jadi, dan saya yakin, hakul yakin, sebagian diantaranya adalah doa leluhur yang saya nggak tahu. Mungkin mbah-mbah saya dulu, mungkin, tapi saya hakul yakin mendoakan saya yang bisa jadi pada waktu itu saya belum ada.
atau saya sudah ada tapi masih kecil. Dan bisa jadi doanya itu saya nggak tahu, saya nggak pernah dengar, tapi doa terus. Bisa jadi. Bisa jadi pula ya, akumulasi dari kebaikan mbah-mbah ditambah kebaikan bapak ibu, ditambah kebaikan keluarga, ditambah kebaikan kita sendiri, ditambah doa-doa dari banyak orang, ditambah ikhtiar kita, akumulasi dari itu semua akhirnya bisa jadi. Jelas? Nabi Ibrahim itu berdoa. Ini doanya ini. Di Kubah ini tak tulis nih. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Nih doa Nabi Ibrahim. Di tempat yang tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan, kering, kerontang di Mekah pada waktu itu, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, mudah-mudahan besok keturunanku, ya kan, itu mendapat rezeki yang melimpah. Mudah-mudahan semua orang besok hatinya tertarik pada tempat ini. Ibu-ibu pengen ke Mekah semua enggak? Bapak-bapak pengen ke Mekah semua enggak? Anak-anak pengen ke Mekah semua enggak? Yang sudah pernah ke Mekah bosan enggak? Doanya Nabi Ibrahim, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Nabi Ibrahimnya udah gak menangi. Waktu Mekah sudah rame itu udah gak menangi lagi Nabi Ibrahimnya. Ya. Kakek saya itu dulu pengen sekali anaknya mondok, lewat, tidak ada yang mondok. Akhirnya cucu-cucunya mondok semua. Ya mungkin doa-doanya dalam hati, aku pengen dua pondok, bisa jadi itu. Ya. Nah pada saat pondok ini ada, kakek saya udah nggak ada, udah nggak tahu, udah nggak menangi lagi. Tapi teruslah berbuat baik. Trimurti pendiri Gontor itu dari dulu berdoanya itu, cita-citanya supaya Gontor menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan berarti, perguruan tinggi internasional yang bermutu dan berarti. Diucapkan tahun 40-an di sebuah desa yang jauh dari kota. Pada waktu itu mungkin orang mengatakan mustahil. Mustahil. Tapi alhamdulillah hari ini coba lihat ya. Universitas internasional sekarang sudah unggul akreditasinya, kerjasama dengan luar negeri dan lain sebagainya. Pada saat itu terwujud, yang berdoa sudah tidak ada. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, apa intinya? Jangan bosan berbuat baik dalam situasi apapun. Jadi pokoknya kebaikan kita itu dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kalau bisa berbuat baik terus. Karena itu tabungan amal kita, karena itu investasi dunia akhirat kita, dan Allah pasti kembalikan kebaikan kita itu dalam bentuk apapun. Kita nggak usah memikirkan itu, dan pasti kebaikan kita akan dibalikkan pada kita lagi melalui bisa jadi orang lain yang sama sekali kita nggak kenal. Jelas ya?
Nih, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Kenapa kok ada kata-kata bersabarlah? Tadi kadang-kadang kita itu nggak sabar. Saya sudah sholat tahajud sejak 15 tahun yang lalu nggak pernah putus. Dan saya duha ya tak lakoni, ora tahu pedot. Poso Senin Kemis ya tak lakoni, ora tahu pedot. Ya, sholawat dan dzikir ya tak lakoni, ora tahu pedot. Tapi ini ngopo kok nasibku ora berubah-berubah? Ah, ini setan itu. Yang bisikin begitu setan. Akhirnya apa? Ibadahnya nggak ikhlas lagi. Suruh bersabar. Siapa tahu istiqomahnya sholat tahajud, duha, puasa Senin Kemis, kebaikan-kebaikan itu siapa tahu memang oleh Allah disimpan. Nggak, ini nanti buahnya untuk anak cucumu saja. Nggak, ini buahnya nanti saya simpen karena insya Allah anakmu, cucumu besok bakal banyak, bakal jadi orang-orang semua, sukses semua, balong gede semua, kira-kira begitu. Kita simpen nih. Bisa jadi begitu. Ya, kan banyak itu orang dari kampung, dari desa, dari pelosok, tapi terah-terahnya keturunannya jadi orang-orang hebat dan manfaat semua. Padahal dulu mbahnya hanyalah orang kampung biasa. Jelas ya? Jangan bosan berbuat baik. Dalam situasi apapun, kepada siapapun, dan direspon seperti apapun, kita nggak usah berhenti berbuat baik. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Nah, ini lagi, satu lagi ayat penguat. Al-Isra ayat 17:7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi kalau saya membantu orang, sebetulnya saya sedang mengumpulkan kebaikan, keberkahan untuk diri saya sendiri. Yang butuh itu saya. Ada orang kesusahan saya bantu, sebetulnya itu saya sedang membantu diri saya sendiri. Karena masjid lagi dibangun, ikut bantu. Di sana ada sekolah madrasah lagi dibangun, ikut bantu. Di sana ada perbaikan jalan, butuh sokongan, ikut bantu. Sebetulnya sedang membantu diri sendiri. Tadi menabung. Mudah-mudahan kita semua selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna min alla natakallafa fima la ya'nina warzuqna husnan nadhari fima yurdika anna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anzil alaina rahmatika wa barakatika wa tajalliyatika takfi lana hajatina fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah
wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.